Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mari pada kesempatan ini kita bahas mengenai keseimbangan emosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nas mengajarkan setiap hamba untuk memohon perlindungan kepadanya agar terhindar dari keadaan al-waswas. Permohonan dalam surat itu menggunakan 3 sifat sekaligus, yaitu Rabbin Nas, Malikinas, dan Ilahinas. Kata Rob bermakna pemelihara, pendidik, dan pencipta yang berkonotasi dengan sifat kasih sayang. Malik bermakna raja dan penguasa dengan kesan bijaksana, tegas, dan adil. Dan ilah berkenaan dengan ubudiyah dan keyakinan. Ketiga sifat itu digunakan untuk memohon perlindungan dari satu masalah saja, yaitu al-waswas fi sudurinas. Al-waswas secara bahasa berarti bisikan-bisikan suara halus yang merasuk dalam sanubari. Dengan bahasa sederhana, bisa dipahami sebagai rangkaian situasi emosional yang tidak seimbang, yang kerap menyesakkan dada. Keseimbangan emosi merupakan ciri pribadi yang sehat. Keseimbangan emosi menjadi faktor terpenting bagi efektivitas nalar untuk mampu bekerja secara baik. Al-Quran menilai bahwa menjaga keseimbangan emosi atau al-kaziminal God adalah ciri dari ketakwaan. Ini bisa dilihat pada Quran surat 3 ayat 134. Demikian pula Rasulullah SAW memuji dan menyebut orang yang dapat menjaga emosi sebagai orang yang kuat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bukanlah orang kuat itu adalah orang yang hebat bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan emosinya ketika ia marah-marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kamus psikologi, keseimbangan emosi disebut dengan emotional stability. Karakteristik seseorang yang memiliki kontrol emosional yang baik. Terkadang diistilahkan juga dengan emotional maturity atau kedewasaan emosional, yaitu satu keadaan mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional. Sebaliknya, emosi yang tidak seimbang al-waswas dapat mengakibatkan kecemasan atau anxiety, kegelisahan atau nervous, kekhawatiran yang berlebihan, dan sikap tak bertanggung jawab. Kondisi semacam ini bisa menghambat sistem kerja otak menalar setiap masalah secara optimal, sehingga dapat menyebabkan keseimbangan yang berlarut. Al-Quran mencela orang yang demikian. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian tidak
masuk kepada golongan ini dan tidak pula kepada golongan itu. Quran surat 4 ayat 143. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperingatkan sahabatnya jangan suka marah atau emosi. Sahabat itu terus bertanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali berpesan, jangan suka marah. Hadis riwayat Bukhari. Situasi semacam ini bisa ditimbulkan oleh faktor internal meliputi tingkat kematangan emosi, pola berpikir, dan kualitas keyakinan iman. Dapat pula disebabkan adanya pengaruh kuat dari faktor eksternal atau bisikan jin atau perilaku orang lain. Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak sepantasnya mengambil suatu keputusan sebab sikap yang diputuskan dalam situasi demikian hanya akan menciptakan masalah yang lebih rumit. Dalam hadis riwayat Abu Bakroh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang janganlah memutuskan perkara antara dua orang sedang ia dalam keadaan marah. Dan sebaiknya memilih untuk diam, menenangkan diri bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Rahmat. Tahu dengan mengambil air wudhu, sesungguhnya kemarahan itu dari setan. Sungguh setan itu diciptakan dari api. Sesungguhnya api dapat padam dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Wallahu alam bisawab. Demikian sobat-sobatku pembahasan kali ini mengenai keseimbangan emosi. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.